Ya udah Gon, mending kita langsung masuk aja. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Mas Kevin. Waalaikumsalam, Pak Samsul, Pak Gogon. Mbak Ica, Mas Kevin ada? Iya ada. Ada perlu apa ya? Saya ada kepentingan sama Mas Kevin. Oh, ya udah, masuk silakan. Iya ya Mbak, makasih. Mari Pak, silahkan duduk. Iya Mbak, permisi ya. Ya, sebentar ya Pak, saya panggil suami saya dulu. Iya Mbak. Pak Samsul, Pak Gogon. Pagi Mas. Pagi. Ada apa Pak Samsul? Jadi gini Mas, kedatangan kami berdua ini, kami ini mau menyampaikan wasiat dari almarhum Pak Bambang Mas. Wasiat? Iya Mas, selama ini Pak Bambang ini mempercayakan semua wasiat Pak Bambang itu sama kami. Jadi sekarang sudah waktunya yang tepat untuk menyampaikan sama Mas Kevin dan sama Mas Danang. Iya Pak Samsul. Kalau boleh saya tahu isi dari wasiat tersebut itu tentang apa? Jadi gini Mas, isi surat wasiat ini tentang warisan dan perusahaan milik Pak Bambang. Oh, gitu ya Pak. Terus Pak? Jadi gini Mas, isi dari surat wasiat ini tertulis bahwa perusahaan dan harta Pak Bambang itu akan dibagi dua. Tapi dengan catatan usia Mas Danang itu genap 25 tahun. Saya hitung-hitung usia Mas Danang sudah genap 25 tahun. Makanya itu Mas, saya datang ke sini untuk menyampaikan semua ini. Loh, Pak, bukannya selama ini perusahaan sudah dipegang suami saya? Iya, Mbak, benar. Tapi di sini sudah tertulis bahwa perusahaan dan harta Pak Bambang itu harus dibagi dua. Maka dari itu, Mas Danang juga direktur di PT Aksana Jaya sekarang. Iya Pak Samsul. Berarti secara tidak langsung adik saya itu juga bisa mengelola perusahaan yang saya pegang itu. Bener Mas Kevin. Oh gitu ya Pak. Iya saya mengerti Pak. Cuman itu Pak Samsul, isi dari surat wasiat ini. Iya Mas. Kevin. Tidak ada hal-hal yang lain. Tidak ada Mas Kevin. Ya udah, Mas Kevin simpan surat wasiat ini dan tolong sampaikan juga sama Mas Danang. Iya Pak, baik Pak. Nanti saya sampaikan sama adik saya tentang perihal surat wasiat ini. Iya Mas Kevin. Ya udah Mas Kevin. Ini kan tugas saya sudah selesai. Kami berdua ini masih ada pekerjaan yang lain. Jadi kami berdua ini mau pamit. Oh iya Pak Samsul, terima kasih telah menyampaikan perihal surat wasiat ini Pak Samsul, Pak Gogon. Iya Mas Kevin. Ya udah. Kita pamit dulu. Iya Pak Samsul, terima kasih sekali lagi. Pak Gogon terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Samsul, Pak Gogon. Yaudah yuk, kita langsung ke kantor aja. Iya, Sen. Sayang, kenapa harus dibagi dua sih? Ya, aku juga nggak tahu. Kan, kamu tadi dengar sendiri. Pak Samsul itu sudah menjelaskan tentang isi surat wasiat tersebut. Ya, terus ini gimana sayang? Ya mau gimana lagi? Ya kita harus ikutin apa yang sudah tertulis di dalam surat wasiat ini. Surat wasiat ini itu sudah dari almarhum orang tua aku. Jadi gak mungkin kalau aku menolak.
Iya, tapi kan kebutuhan kita itu kan lebih banyak sayang daripada adik kamu. Ma- Iya, itu juga sih yang aku pikirin. Mana lagi untuk biaya cicilan mobil. Mana lagi aku masih beli perhiasan sayang. Iya, aku juga tadi mikir seperti itu juga. Kalau semisalnya perusahaan itu dibagi dua dengan adik, berarti otomatis penghasilan aku itu juga harus dibagi dua. Iyalah sayang. Mana? Gimana? Ya, Gimana ya? ya udah, mau gimana lagi? Ah. Kan emang ketentuannya harus seperti itu. Atau gini sayang, gimana kalau adik kamu itu usir dari rumah ini sayang? Hah? Diusir sayang? Diusir gimana maksud kamu? Ya diusir sayang. Ya biar dia nggak mengelola harta dan perusahaan bapak kamu. Iya, iya tapi masa iya aku mau ngusir adik aku tanpa ada masalah sedikit pun sih? Iya juga sih. Ini kan nggak masuk akal kalau nggak ada masalah. Sayang, atau enggak gini sayang, adik kamu itu kan udah dewasa. Nah, masa iya mau tinggal sama bareng kita sayang, sedangkan kita kan mau udah punya anak sayang. Bentar-bentar. Berarti yang dimaksud kamu itu aku mau mengusir adik aku dengan beralasan kalau dia harus hidup mandiri dan tidak seterusnya bergantung sama kita gitu. Iya sayang. Bagus juga saran dari kamu. Tapi kamu ini yakin? Iya sayang, aku yakin. Aku nggak mau ya sayang, hidup kita ini serba kekurangan. Ya itu yang aku pikirin nantinya. Oke. Ya udah. Nanti kalau adik sudah datang, aku bakal bilang seperti itu. Ya beralasan kalau dia itu harus hidup mandiri dan harus bisa ya berdiri dengan kaki dia sendiri. Jadi intinya dia jangan terus-menerus bergantung sama kita. Ya apalagi kita ini sudah mau berkeluarga. Nggak etis lah intinya. Ya udah mending sekarang gini. Kamu sekarang ke dalam siapin semua baju-baju adik aku yang kamu nanti kasih ya. Iya, Jadi iya, enak sayang. aku ngusir adik aku dan aku langsung kasih baju-bajunya gitu. Iya sayang, bentar ya sayang, aku siapin. Ya. Alhamdulillah. Untung aja aku sudah sampai rumah. Aku haus. Lapar lagi. Aduh. Dek, Kak. kamu habis lari? Iya, Kak. Biasa. Olahraga. Oh gitu. Ada yang mau kakak omongin? Nanti aja deh, Kak. Ada yang mau masuk dulu ya? Ini penting, tunggu bentar. Ada apa emangnya, Kak? Bentar aja kok. Jadi gini, kakak minta maaf sebelumnya dek sama kamu. Ini sudah keputusan dari kakak dan sudah ada persetujuan dari mbak ipar kamu. Oh. Memangnya ada apa, Kak? Ini dek, kakak ini mau kamu hidup dengan mandiri. Terus, maksud dari apa yang dikatakan kakak ini apa? Jadi gini dek, kamu ini kan sudah dewasa dan kakak juga sudah berkeluarga. Jadi kamu ini harus hidup mandiri. Nggak seterusnya kamu itu ikut bareng kakak sama mbak ipar kamu. Jadi intinya kamu harus keluar dari rumah ini. Loh. Maksudnya ada yang diusir dari rumah ini? Kurang lebih seperti itu dek. Loh. Ya kayak nggak bisa kayak gitu dong, Kak. Kakak tahu sendiri kan, waktu papa sama mama sudah nggak ada ini, adek memang benar-benar dititipkan sama kakak.
Ya masa tiba-tiba harus ngomong kayak gitu kakak? Ya gimana dek? Ini sudah keputusan kakak dan mbak ipar kamu. Terus adik ini mau tinggal di mana kak? Ya seperti yang kakak bilang dek, kamu itu harus hidup mandiri. Kamu harus bisa berdiri dengan kaki kamu sendiri. Kak, kalau misalkan nih adik ini sudah kerja ataupun sudah punya penghasilan, ya apapun itu, ya wajar-wajar aja lah kakak ngomong seperti ini. Tapi kalau misalkan adik ini belum mempunyai apa yang bisa membuat adik ini hidup mandiri, gimana kak? Iya justru itu dek. Kamu itu harus berproses sendiri. Jadi nikmati hasil kerja kamu sendiri. Sayang. Ya sayang. Sayang. Ini. Baju-baju kamu sudah disiapin sama mbak ipar kamu. Loh, apa-apaan ini? Kok aku malah diusir dengan cara seperti ini? Dek, adik harus juga mengerti. Kakak ini sudah berkeluarga. Loh, tapi kan kak, adik nggak pernah bikin repot kakak di sini. Udahlah kak, kak ini nggak usah bercandain adik kayak gini. Ulang tahun adik ini masih lama. Kakak nggak bercanda dek. Kakak sama sekali nggak bercanda. Kakak ini serius. Jadi siap nggak siap, mau nggak mau, kamu harus bisa menerima keputusan kakak. Keputusan kakak itu sudah bulat dek. Kakak ini sudah gila ya. Kakak itu apa-apaan sih? Kok tiba-tiba ngusir aku kayak gini? Gak jelas banget. Aduh, akhirnya hari ini bisa cobain sebelahnya Neng Putri. Ya, sekarang kan hari libur, jadi kalau ngantri berjam-jam juga nggak masalah. Aduh, wah udah ngiler banget. Lihat story temen-temen, enak banget makan di sana. Apalagi katanya orang itu memang asli Bandung. Pasti enak, beda sama seblek-seblek yang ada di sini. Jadi ngiler. Ya udah deh kalau kayak gitu, mending aku berangkat sekarang. Takutnya kalau semakin siang semakin ngantri. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aja nggak terlalu ngantri. Mana aku udah lapar banget. Assalamualaikum. Sayang, aku udah datang ini. Ya sayang, bentar. Iya ya. Pasti lagi dandan ya? Iya dong sayang, kan kita mau jalan-jalan. Masa aku nggak dandan, masa kumus-kumus, takutnya nanti ketemu sama mantan kamu atau apa gitu. Kan nanti kamu malu. Udah, kamu gak usah kayak gitu. Kamu ini cantik di mata aku, meskipun kamu gak dandan kayak atau apa. Iya sayang. Terus ini kita mau jalan-jalan kemana sayang? Iya, aku sih ngikut kamu. Terserah kamu mau kemana dulu. Kita nonton dulu yuk. Habis itu kita ya beli jajan gitu. Oke deh kalau kayak gitu. Terus kita ini lewat mana? Lewat sini aja sayang. Tapi gak enak sayang. Kan itu lahan orang. Nggak apa-apa sayang, lagian kan ada aku. Kalau kamu sendiri lewat sana ya mungkin nggak sopan. Tapi ini kan ada aku. Iya juga sih, tapi gak kira dimarahin kan sama orang? Nggak sayang, aman. Yaudah yuk. Ya udah yuk. Aduh, Allah, capek banget aku. Tenggorokan aku kering lagi. Perut aku juga lapar. Ya Allah, aku ini harus jalan kemana lagi? Aku nggak tahu arah tujuan aku ini kemana. Aduh,
Kalau kayak gini terus, ini bisa mengganggu kesehatan aku. Aduh. Mbak, tolong. Tolong Mbak. Aduh. Bentar, ada apa ya Mas? Mbak. Bantuin saya. Saya lapar. Saya haus, Mbak. Bentar Mas. Masnya ini berhentiin saya mau minta makan dan minum. Iya, Mbak. Saya minta makan dan minum, Mbak. Soalnya saya ini sudah nggak kuat, Mbak. Tapi ini saya nggak bawa makan dan minum, Mas. Ini aja sebenarnya saya mau keluar buat beli makan. Mbak, saya minta tolong kali ini aja, Mbak. Mbak bantu saya, Mbak. Saya ini benar-benar nggak kuat. Iya, Mas. Saya Aduh. gimana ya? Nih, badan saya berkeringat semua, Mbak. Aduh, badan saya dingin. Iya. Ya Allah. Saya memang sengaja berhentiin, Mbak. Karena saya yakin Mbak bisa bantu saya, Mbak. Ya Allah. Mas, maaf ya, karena saya nggak bawa makan dan minum. Aduh. Gimana kalau saya kasih uang aja buat beli makan ya? Mbak, ini serius? Iya serius Mas. Daripada Mas kayak gini, bisa-bisa Mas pingsan di sini nih. Ya Allah, Mbak, makasih banyak ya, Mbak. Atau sekalian saya anterin ya buat beli makan dan minum? Udah nggak usah, Mbak. Cuma saya mau tanya, pertokoan dari sini jauh nggak, Mbak? Nggak jauh sih Mas, udah deket. Tapi kalau memang Masnya nggak kuat, saya antar. Udah, Mbak, nggak usah. Nggak usah, biar saya jalan kaki aja, Mbak. Ini sudah lebih dari cukup, Mbak, membantu saya. Jadi biar saya jalan kaki aja. Tapi sekali lagi, Mbak ikhlaskan ini? Saya ikhlas Mas, ikhlas lahir batin. Cuma beneran, Masnya nggak mau jalan kaki? Iya, Mbak, gak apa-apa kok, saya kuat. Iya Mas, iya. Ya Allah, Mbak, terima kasih banyak ya, Mbak. Kalau saya nggak bertemu orang baik sebaik Mbak, rasanya saya bakal terkapar di sini. Iya Mas. Ya udah, segera ke pertokoan terdekat aja Mas. Beli air sama roti. Pusing. Mas beneran nggak mau diantar aja Mas? Gak apa-apa, Mbak. Ya udah, saya pergi dari sini ya, Mbak. Iya. Makasih banyak, Mbak. Sama-sama Mas, sama-sama. Hati-hati ya Mas, hati-hati. Iya. Aduh. Untung aja ada Mbak baik itu. Duh, kasihan ya Mas itu. Tapi ngeri juga ya. Ada mas-mas yang berhenti di pinggir jalan sepi kayak gini. Untung aja Mas itu memang beneran minta uang. Duh, kalau aku malah dirampok. Duh, kayak memang harus lebih hati-hati deh. Tuh, untung aja memang beneran Mas itu minta pertolongan. Duh, ya udah deh. Kasihan. Aduh. Udah kembali lagi aktivitas ngantor. Udah lama ya aku nggak bawa bekal. Akhirnya dibawa bekal lagi sama ibu. Kalau kayak gini aku lebih irit, jadi nggak usah makan di kantin kantor. Ya udah deh, mending aku berangkat pelan-pelan. Jamnya juga masih lama. Nggak apa-apa, daripada keburu-buru. Mending pelan-pelan, tapi selamat sampai tujuan.
Ya udah deh kalau kayak gitu. Bu, berangkat dulu ya, Bu. Ibu di belakang kali. Ya udah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sayang. Sayang. Oh, ini dia. Waalaikumsalam. Duh, tumben pacar aku ini tepat waktu. Biasanya kan selalu siang. Iya, aku kan ini mau berubah sayang. Masa aku tepat waktu kamu masih ngomen sih? Iya sayang, kan ini kita mau kerja ya. Iya. Jadi harus selalu disiplin tepat waktu. Bener. Ya udah, mending kita langsung berangkat aja. Takutnya nanti telat. Iya, tapi bentar-bentar, kamu udah sarapan atau belum? Kalau belum, aku bawa sandwich di tas sayang. Sudah sih. Tapi kalau semisal mau dikasih, nggak apa-apa. Iya, nanti kita makan ya. Iya. Tapi ini lewat sini lagi. Iya, lewat sini lagi aja, nggak apa-apa kok. Ya. Yuk. Loh. Loh, ini kan masih yang kemarin. Mas, iya bener mas yang kemarin. Mas, permisi, mas. Mas, loh. Iya, ini masih yang kemarin kan? Loh, ini mbak-mbak yang kemarin bantu saya kan? Iya mas. Mas ngapain tidur di sini? Iya mbak. Soalnya saya ini nggak punya tempat tinggal. Loh, nggak punya tempat tinggal mas? Iya mbak. Loh, nggak punya tempat tinggal gimana mas maksudnya? Iya, saya nggak punya tempat tinggal, nggak punya rumah. Loh, bentar. Berarti kemarin pas mas itu minta tolong sama saya, sebenarnya mas nggak punya tempat tinggal? Iya mbak. Ya awalnya sih punya. Saya itu kebetulan tinggal sama kakak saya. Terus kakak saya itu bilang kalau saya ini sudah besar, sudah dewasa, nggak boleh bergantung sama kakak saya terus. Ya akhirnya saya disuruh pergi dari rumah. Bentar mas. Maksudnya mas diusir sama kakaknya? Iya, bisa dibilang seperti itu sih. Astagfirullahaladzim. Iya mas. Bisa-bisanya ya. Makanya itu mbak, saya ini tadi malam bermalam di sini. Habisnya saya bingung mau tidur di mana. Serius? Aja ada ini. Mas bermalam di sini? Iya. Astagfirullahaladzim mas. Oh iya, ini masnya udah makan belum? Belum mbak. Ini aja saya baru bangun. Oh iya. Mas, kebetulan sekarang saya ini kan mau berangkat kerja. Biasanya saya kalau kerja bawa bekal. Gimana kalau sarapannya mas makan bekal saya? Loh, mbak, kemarin kan mbaknya ini sudah bantu saya. Kok sekarang mau bantu saya lagi? Loh, emangnya nggak boleh ya mas? Bantu orang berkali-kali selagi masih mampu? Ya, Mau nggak? apa sih? Mau. Ya Allah, makasih banyak ya mbak. Oh iya, silakan duduk mbak, silakan duduk. Bentar ya mas. Oh, boleh. Masih ada waktu kok. Oh iya. Ngomong-ngomong, mbaknya ini orang mana? Kebetulan saya orang sini mas. Rumah saya nggak terlalu jauh kok dari tempat ini. Tapi bentar mas. Mas ini serius? Semalam tidur di sini? Iya mbak, serius. Saya tadi malam tidur di sini. Ya, kalau mbak nggak percaya, nggak apa-apa deh. Saya nggak maksa. Loh. Enggak mas, enggak. Saya percaya. Cuman saya nggak habis pikir aja mas. Ya maksudnya ya mas, orang yang
asli sini aja. Kalau malam itu takut lewat sini. Ini masih malah tidur di sini. Ya habisnya saya itu nggak mikir dengan hal-hal seperti itu, Mbak. Tadi malam saya ini sudah kecapean. Ya udah deh, saya tidur di sini sampai baru bangun itu, Mbak. Ya, saya memang mendengar sih suara hewan-hewan yang aneh-aneh gitu, cuman saya nggak pedulikan. Iya Mas, iya. Aduh, saya benar-benar kaget waktu Mas itu bilang tidur di sini. Bentar, kalau saya boleh tahu sebenarnya Mas ini orang mana? Saya orang Bondowoso, Mbak. Oh, orang Bondowoso. Iya. Jauh ya? Ya, lumayan sih, Mbak. Cuman saya sampai di sini tuh nggak mikir. Saya nggak tahu kemana saya ini tujuannya. Ya yang penting saya jalan aja. Ya, saya juga sedikit tersinggung sih sama apa yang dikatakan sama kakak saya. Kakak saya itu bilang kalau misalkan saya ini ya jangan selalu membebani dia. Padahal kan saya juga sudah nggak punya orang tua. Paling tidak kan saya ini menjadi tanggung jawab kakak saya. Iya Mas, iya. Tapi Bener. saya bingung kok tiba-tiba kakak saya itu ngomong seperti itu. Iya Mas, Mas ya sabar aja ya. Ya saya doain semoga aja kakak Mas ini bisa berubah pikiran. Iya, amin. Oh iya Mbak, saya lupa perkenalkan, nama saya Danang Kurniawan. Oh iya Mas, saya sampai lupa. Perkenalkan, nama saya Diriza Farina. Mas panggil saya Devi aja. Iya Mbak Devi, panggil saya Danang juga. Iya Mas. Oh iya, sebelumnya saya makasih banyak ya Mbak Devi, karena Mbak Devi ini sudah baik mau bantu saya. Iya Mas, iya. Sama-sama. Udah, Masnya nggak usah bilang makasih terus. Lagian, saya bantuinnya cuma kayak gitu. Saya tuh kepikiran, takut Mas kayak kemarin, sampai kelaparan dan kehausan. Iya Mbak Devi, cuman saya nggak habis pikir aja. Mbak Devi ini sudah cantik, baik hati lagi. Aduh, udah Mas. Mas Danang ini dari tadi ngomongnya berlebihan. Saya sampai malu. Udah Mas, lagian yang saya kasih tuh nggak seberapa. Iya, meskipun nggak seberapa, tapi berguna buat saya Mbak. Saya bisa beli makan, saya bisa beli minum, dan sekarang saya bisa sarapan. Alhamdulillah Mas, kalau kayak gitu alhamdulillah, berarti hidup saya ini bermanfaat buat orang lain. Iya. Oh iya, tenang aja Mas Danang. Mas Danang nggak usah khawatir, saya pokoknya akan ngantar makanan setiap hari buat Mas Danang. Hah? Maksudnya Mbak Devi bakal kesini setiap hari untuk nganterin saya makan gitu? Iya Mas, nanti sebelum berangkat kerja saya ngasih makanan. Nanti pulang kerja saya juga antar makanan buat Mas Danang. Nanti malam ya kalau nggak takut saya kesini. Cuman kalau takut saya kasih uangnya aja ya Mas. Ya Allah, Mbak Devi, kok Mbak Devi ini baik banget sih? Iya saya cuman kepikiran Tapi aja. Saya ini nggak mau nyusahin Mbak Devi loh. Nggak nyusahin Mas, kan ini kemauan saya sendiri. Mas Danang juga nggak minta kan. Tolong ya Mas diterima. Seenggaknya saya itu nggak kepikiran kalau Mas Danang belum makan. Ya Allah, padahal saya ini baru kenal sama Mbak Devi, dan Mbak Devi juga baru kenal. Tapi sebegitu percayanya Mbak Devi sama saya. Ya gimana saya nggak mau percaya. Mas Danang aja orang baik kok. Ya awalnya saya memang takut, tapi enggak sekarang. Hikmah Agung, Siapa Mbak? teman saya Mas. Iya bener. Kamu ngapain di sini, Dev? Aku lagi ini sama teman aku. Kalian ngapain berhenti di sini? Bentar. Temen kamu? Sejak kapan kamu punya teman?
tampilannya kayak gini? Dari kemarin Hikmah. Oh iya, kenalin, ini namanya Mas Danang. Mas, mereka berdua teman saya di kantor. Oh, iya, nama saya Danang. Oh, tapi kamu serius, Devi? Punya temen yang kayak gini? Iya, Dev. Tampilannya, maaf ya, Dev. Kayak orang miskin gitu, Dev. Aduh, kamu ketemu di mana sih teman kayak gini, Devi? Ya ampun, Devi. Kamu tuh pegawai kantoran, Devi. Wanita independen. Harusnya kamu tuh pinter-pinter cari teman. Aduh, Hikmah, emangnya kita nggak boleh ya berteman sama siapa aja? Lagian Mas Danang ini orang baik, jangan cuma menilai orang cuma dari tampilannya. Iya, tapi gak etis, Devi. Kamu kan, iya bisa dikatakan wanita karir. Masa iya kamu punya teman kayak gini? Kalau misal kamu ketemu sama teman-teman kamu gimana? Iya. Pasti malu kan? Apaan aku harus malu? Mas Danang ini bukan penjahat ya. Iya. Kecuali Mas Danang itu buronan, penjahat yang dicari-cari sama orang, baru aku malu. Sayang, apa jangan-jangan laki-laki ini pacarnya Devi ya? Nah, Soalnya aku mikirnya kayak gitu, soalnya dia sampai ngebela kayak gitu kan? Astagfirullahaladzim, Devi, buka mata kamu, Dev. Kok bisa sih kamu pacaran sama orang kayak gini? Dev, yang ada ya, Dev, nanti orang ini tuh numpang hidup atau manfaatin kamu gitu. Iya. Pacar-pacar gimana? Iya. Kan aku udah bilang, Mas Danang ini temen aku. Kok kalian malah nyimpulin pacar? Iya, kamu bilangnya kayak gitu, tapi kamu ngebelanya itu keterlaluan banget, Devi. Terus, ini kayaknya Loh, ini kan bekal kamu ya? Iya, ini bakal aku kasih buat Mas Danang. Apa sih? Iya, Mbak. Mas, jadi Mbak Devi ini memberikan bekalnya buat saya. Aduh, Mas, kamu itu jadi laki-laki harusnya modal, Mas. Bukan malah kayak gini. Kamu malah minta makanannya Devi. Gimana sih jadi enggak kok. laki-laki? Emang pacar kamu ini nggak kerja, Pak Devi? Sampai-sampai minta bekal sama kamu? Sayang, kalau dilihat-lihat kayak gelandangan, sayang. Iya. Tuh kan, tuh tampilannya aja kayak gitu, Bukan sayang. gelandangan. Mas Danang ini diusir dari rumahnya. Dia nggak punya rumah. Astagfirullahaladzim, nggak punya rumah. Waduh. Aduh, ya ampun. Devi, sadar Devi. Jangan mau kamu tuh punya hubungan sama orang kayak gini. Kamu juga ya, Mas. Kamu tuh seharusnya sadar diri. Iya. Teman saya ini kerja di kantor elit, gajinya besar. Masa iya kamu nggak malu pacaran sama teman saya? Muka kamu jangan sok polos. Loh, enggak kok, Mas. Saya ini enggak pura-pura polos. Cuman saya heran aja. Kok tiba-tiba Masnya sama Mbaknya ini marah-marah sama saya? Ya marah lah. Mau marah? Sampai bareng. Devi ini pekerja kantoran, sedangkan kamu apa? Nggak jelas kan? Kamu itu nggak pantas sama Devi. Oh, Devi, dia itu punya niat jahat sama kamu. Aku yakin kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Udah ya, kalian itu stop deh berpikiran negatif tentang orang. Dev, tapi Dev, sekarang itu banyak modus-modus. Entah kamu emang pacaran sama laki-laki ini atau apa. Tapi Dev, dia itu mungkin pura-pura minta tolong sama kamu, terus mau berbuat jahat sama kamu, mau rampok kamu, Devi. Astagfirullahaladzim. Sayang, harus dilaporin ke polisi orang ini, sayang. Jangan Mbak, fitnah ya kalian. saya juga bisa ngelaporin Mbak loh atas dasar pencemaran nama baik. Saya ini bukan orang jahat. Kenapa tiba-tiba Mbaknya ngomong kayak gitu? Yang sopan dikit dong, Mbak. Kita ini nggak kenal. Siapa juga yang pengen kenal sama kamu? Bener. Lagian ya, kamu mau ngelaporin aku. Emangnya kamu tuh siapa? Iya. Nah, kalau ngelaporin itu bukan tentang siapa dan siapa. Cuman kalau memang kamu yang kamu omongin semuanya itu fitnah, jatuhnya kan memang menjelekkan nama orang lain. Udah ya, udah. Kalian berdua tuh nggak tahu apa-apa, jadi nggak usah deh Devi, ikut campur. Capek tahu? Kita kayak gini karena kita ini takut, Devi, terjadi apa-apa sama kamu. Astagfirullahaladzim, Mas. Saya tekankan sekali lagi. Saya bukan orang jahat. Dan Mbak Devi aja berteman saya nggak masalah. Kenapa kalian ini yang mempermasalahkan sih? Ya mempermasalahkan lah. Masa iya Devi yang pekerja kantoran punya pacar kayak kamu? Seharusnya kalau kamu mau cari pacar, Mas, yang setara sama kamu, yang pemulung kayak atau apa? Kamu juga, Dev. Malah cari pekerja kantoran kayak Devi. Kamu juga ya, Devi. Kamu itu seharusnya, Devi, cari pacar tuh yang setara sama kamu. Kamu mau cari tentara, dokter, atau polisi, kamu tuh bisa. Iya. Saya kecantol sama pemulung atau apa kayak gini sih kamu, Devi? Ya ini bisa dikatakan gembel. Hikmah aku, kan aku udah bilang, kalian gak usah ikut campur urusan aku.
Lagian percuma kasih tahu kalian. Kalian tanya, nanti kalian jawab sendiri. Jadi aku capek mau jelasin apa-apa sama kalian. Apa masnya sama mbaknya ini nggak malu? Masa pekerja kantoran etikanya seperti kalian? Emangnya kenapa etika kita? Iya, ngomongnya sembarangan, nggak bisa menghargai orang lain. Padahal, loh, saya jelas-jelas nggak punya salah. Kamu minta dihargai? Orang miskin kayak kamu gak pantas dihargai ya? Iya, Pantasnya diinjak-injak. kalau kamu itu mau dihargai, kamu tuh harus kaya, harus punya pangkat, harus jabatan. Tapi alhamdulillah, Mbak Devi meskipun kerja kantoran sama seperti kalian, tapi bisa menghargai saya. Kok ngajar banget. Sayang, udahlah sayang. Oh, kita nggak usah ladenin orang ini. Takutnya kita telat. Iya. Devi, kamu awas ya Devi. Aku bakal gosip sama semua orang di kantor. Kalau pacar kamu tuh gelandangan. Terserah kamu. Atau gembel. Terserah. Lagian kalian berdua memang tukang gosip. Seneng banget gosip. Ya Allah, Mbak Devi, maafkan saya ya Mbak Devi. Enggak mas, bukan harus mas yang minta maaf, tapi teman-teman saya harusnya. Duh. Emang dia mulutnya kayak gitu mas, harap dimaklumin aja ya, nggak usah ditaruh dalam hati. Ya kalau saya sih bisa memaklumi Mbak, cuman, aduh, saya nggak habis pikir. Mereka barusan bilang mau gosip di kantor Mbak. Ya semoga aja Mbak Devi sampai kantornya gak dipermalukan ya. Enggak. Sekali lagi saya minta maaf. Nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Mereka berdua itu memang ya rajanya gosip, raja dan ratu. Jadi ya udahlah, nggak usah diambil pusing. Saya juga udah biasa kok. Udah, masnya nggak usah merasa bersalah. Oh iya mas, saya nggak bisa lama-lama. Ini jamnya udah mepet. Teman saya aja udah pergi kan. Saya takut terlambat. Iya. Jangan lupa dimakan ya mas. Nanti sepulang kerja saya kesini lagi. Ya Allah, nggak usah. Udah mas Danang, istirahat aja di sini. Saya pamit pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, makasih banyak ya Mbak Devi, hati-hati. Iya mas. Ya Allah. Ya Allah, baik banget Mbak Devi itu. Padahal status aku sama dia itu beda. Tapi kayaknya dia bangga banget membela aku tadi di depan teman-temannya. Memang Mbak Devi itu sudah cantik, orang baik lagi. Ya udah deh, alhamdulillah Mbak Devi memberikan bekalnya buat aku. Jadi hari ini aku bisa sarapan. Sayang, loh, kamu kenapa sayang? Kok berantakan banget? Terus kayak habis nangis lagi. Kamu kenapa sayang? Aku dari semalam nggak tenang. Aku tidur gak nyenyak. Dan juga yang lebih parah lagi, semalam aku itu didatengin almarhum orang tua aku di mimpi. Hah? Mereka bilang aku itu kakak yang jahat, kakak yang gak bertanggung jawab, kakak yang egois, kakak yang gak sayang sama adiknya. Bilang seperti itu mereka. Loh, terus Mereka bilang kalau mereka itu kecewa karena aku udah ngusir adik aku hanya demi sebuah harta. Ya emang kan seharusnya harta itu dibagi dua. Duh. Sesuai. aku nggak mau ya sayang. Harta itu dibagi dua sama adik kamu. Ya tapi mau gimana lagi, karena memang pada awalnya
seharusnya memang dibagi dua. Ya tapi aku nggak mau hidup kekurangan sayang. Aku udah enak hidup seperti ini sayang. Aku nggak mau selanjutnya hidup kekurangan. Tapi aku juga nggak bisa seperti ini terus. Aku nggak mau aku selalu dimimpiin dan didatengin oleh almarhum orang tua aku. Aku itu nggak tenang, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, terus kerja kayak hilang semangat. Ya, Pokoknya tapi kalau itu aku kan terus begini aku itu bisa gila. ya tapi itu kan hanya mimpi sayang. Udahlah sayang. Aku nggak mau hidup susah. Ya masa kamu itu nggak mau mengerti sih sayang? Pokoknya adik itu harus pulang. Adik itu harus tahu dan aku juga harus ngomong yang sebenarnya. Kalau harta warisan itu dibagi dua, bukan ada di aku semua sayang. Ayolah, kali ini tolong kamu itu setuju dengan persetujuan aku. Enggak, aku nggak mau ya. Pokoknya harta itu harus tetap jadi milik kamu dan aku. Kok jawaban kamu ini kayak gitu terus sih? Iya intinya aku nggak mau sayang. Ya tapi aku itu harus ngomong yang sebenarnya. Adik itu harus tahu yang sebenarnya dan aku itu pun akan mengakui kesalahan aku di depan adik aku. Pokoknya adik itu harus pulang. Udahlah sayang, adik kamu itu kan lagian sekarang kan juga nggak tahu kalau kamu itu mimpiin almarhum ayah kamu sayang. Ya emang nggak tahu karena adik aku nggak ada di sini. Ya udah sayang, makanya jangan bilang sayang, jangan cariin adik kamu. Aku kan sudah bilang, barusan aku ini sudah bilang. Aku nggak mau seperti ini terus. Iya tapi aku nggak mau sayang kalau hartanya dibagi dua. Kamu dari tadi harta terus saja yang dibahas. Kamu nggak mikirin perasaan aku, nggak mikirin keadaan aku seperti apa. Kamu jangan egois. Dari dulu aku itu nggak pernah menuruti kemauan kamu. Iya sayang. Tapi aku nggak mau sayang hidup susah. Ya kalau kamu nggak mau hidup susah, kamu nggak usah sama aku, nggak apa-apa kok. Terserah. Daripada aku terus begini, lama-lama aku bisa gila tau nggak? Kamu emang nggak pernah ngerasain apa yang aku rasain. Yang dipikirin kamu, yang di dalam kepala kamu itu cuma harta doang. Kamu tuh udah nggak punya hati tau nggak? Hah? Bukannya begitu sayang. Apanya yang bukannya begitu? Udah bener-bener gila kamu ini. Cuman harta terus aja yang kamu pikirin. Dia itu adik ipar kamu. Mau gimana pun tetap akan menjadi adik ipar kamu. Iya tapi kalau kamu terus-terusan begini bikin aku emosi dan kamu nggak mau ngedengerin aku ini suami kamu yang harusnya nurut sama aku. Aku baru sadar selama ini aku ini terprovokasi oleh kamu. Enggak kok sayang. Udahlah, kalau kamu nggak mau menghargai keputusan aku, mending kamu pergi dari rumah ini. Hah? Aku nggak keberatan kalau kamu itu pergi dari rumah ini, ngerti kamu? Sayang. Udahlah, mending kamu pergi. Sayang, aku mau sayang masih. Pergi dari rumah ini. Udah gila kamu itu. Apaan sih si Ica itu? Udah tahu keadaan aku seperti ini, malah tambah nekan aku. Aku juga bodoh banget. Kenapa aku harus gampang terprovokasi dan terkompori oleh si Ica itu? Bener-bener gila tuh perempuan. Aduh. Udahlah. Dipikirin aku, ini cuman fokus sama adik aku. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun keadaannya, adik aku itu harus pulang. Aku harus ngomong yang sebenarnya sama adik aku. Aku nggak bisa terus begini. Aku nggak bisa selalu didatengin di mimpi oleh almarhum orang tua aku. Aku seorang kakak. Aku nggak boleh seperti ini. Ya udah, mending dari sekarang aku harus cari adik aku. Biar aku broadcast sama karyawan-karyawan di kantor supaya mereka itu bisa bantu cari adik aku.
pengumuman pemberian informasi penting untuk seluruh karyawan. Hari ini tidak masuk kerja dulu dikarenakan ada kepentingan yang lebih penting. Bagi siapa saja yang menemukan adik saya, adik kandung saya, bakal jadi manajer di perusahaan saya. Saya tegaskan sekali lagi, bagi siapa saja karyawan yang bisa menemukan adik saya yang hilang akan menjadi manajer di perusahaan saya. Sekian informasi yang saya beritahukan kepada kalian semua. Semoga ada kabar baik ya. Oh ya, aku lupa. Namanya Danang Kurniawan. Terus ciri-cirinya kulit sawo matang langsat. Terus rambut agak bergelombang. Tinggi badan kurang lebih 167. Jalannya agak membungkuk. Dan juga apa ya ciri-cirinya adik ya? Ada tahi lalat di belakang leher. Apa ya? Masa cuman itu ciri-cirinya? Alisnya lurus, agak sipit. Nah, ini lengkap nih informasinya. Ya udah aku kirim. Ya Tuhan, semoga adik aku ini cepat ketemu, biar aku bisa hidup lebih tenang. Aku nggak bisa seperti ini terus. Aku harus ngomong yang sebenarnya sama adik aku. Lebih baik aku kehilangan si Ica daripada kehilangan adik aku. Bagaimanapun juga dia keluarga satu-satunya yang aku punya. Ya udah deh, mending aku ke dalam untuk siap-siap dan tunggu kabar dari karyawan-karyawan. Assalamualaikum. Sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini dia. Lama banget sih. Iya, sorry. Sayang. Tapi hari ini kita itu nggak kerja, sayang. Kita nggak perlu ke kantor. Gak kerja gimana maksud kamu? Kita ini beneran nggak usah kerja hari ini, sayang. Nih, Pak Kevin WA, sayang. Coba baca deh. Loh, kita disuruh nyari adiknya bos Kevin. Iya, sayang. Kita itu disuruh cari adiknya Pak Kevin. Terus kamu juga baca sendiri kan, nanti siapa aja yang nemuin adiknya Pak Kevin, nanti jabatannya akan naik. Iya sayang, aku juga baca kok. Tapi emangnya ini serius? Kalau kita menemukan adiknya bos Kevin, kita ini naik jabatan. Kalau kayak gitu, mending kita langsung berangkat aja sayang. Ya serius lah sayang, Pak Kevin kan nggak mungkin bohong sayang. Apalagi dalam situasi seperti ini, pasti Pak Kevin itu sedih banget sayang. Karena adiknya hilang, makanya itu dia melakukan cara kayak gini, terus ngasih syarat barang siapa yang menemukan adiknya, terus dapat jabatan yang naik. Mungkin karena dia itu khawatir sama adiknya. Iya sayang, tapi emangnya kenapa ya sayang? Adiknya kok dicari kayak gini? Ya aku juga nggak tahu sayang. Mungkin ada masalah keluarga atau apa gitu. Iya mungkin seperti itu sayang. Waduh, aku jadi gak sabar deh sayang. Kalau semisal adiknya itu ditemukan sama kita, pasti kita ini naik jabatan. Apa jangan-jangan jabatan itu manajer ya? Waduh, kalau emang naik jabatan jadi manajer, aku mau banget sayang. Gajinya kan tahu sendiri, kalau jadi manajer itu gajinya 15 juta. Iya sayang. Waduh, terserah deh nanti kamu atau aku yang jadi manajer, nggak apa-apa. Yang penting di antara kita berdua. Ya udah. Iya benar. Nggak usah lama-lama, kita langsung cari aja yuk. Iya.
Assalamualaikum. Pak Kevin. Assalamualaikum. Pak Kevin. Waalaikumsalam. Devi. Pak Kevin. Ya. Eh, Pak, Ya. kedatangan saya ke sini, saya mau nanya, Pak Kevin WA saya ya? Iya Devi. Aku itu emang WA kamu. Aku kan gak cuma WA sama kamu, aku WA juga ke yang lain untuk menginfokan bahwasanya aku itu sedang cari adik aku, Devi. Iya Pak, Pak, kayaknya saya tahu deh Pak. Adik Bapak itu ada di mana? Hah? Bener Devi? Maksud kamu tahu posisi adik aku itu ada di mana sekarang? Iya Pak, saya tahu. Cuman Pak Kevin kan nggak ngasih foto adik Pak Kevin. Jadi ya saya masih sedikit ragu Pak. Iya juga ya. Tapi benar-benar Devi, kamu kok bisa berprasangka seperti itu, dan juga kamu itu yakin kalau adik aku itu orang yang kamu kenal? Iya, soalnya gini Pak. Yang pertama, namanya itu sama, Danang Kurniawan. Danang Kurniawan? Iya, terus ceritanya juga sama. Apa yang Mas Danang Kurniawan yang saya temuin itu ceritanya sama dengan kejadian Pak Kevin, mengusir adik Pak Kevin. Berarti orang yang katanya itu adik aku, kamu bilang pergi dari rumah karena diusir? Iya Pak, dia memang sempat cerita sama saya. Kalau kata kakaknya, dia tuh harus mandiri, nggak boleh jadi beban buat kakaknya. Makanya itu Pak, saya yakin. Masa iya bisa sekebetulan itu Pak? Apa mau dicoba dulu ya Pak? Iya Devi, mending kita langsung samperin aja ya. Tempatnya di mana? Bentar. Oh iya, kamu kesini naik apa? Saya bawa sepeda motor Pak. Udah, mending motor kamu taruh di sini. Kita berangkat pakai mobil aja. Ayo. Iya Pak. Tunjukin orangnya ada di mana ya Devi? Orangnya di dekat daerah rumah saya Pak. Ya udah, kita jalan sekarang Devi. Pak, tapi sebelumnya saya ngelakuin ini, saya nggak minta jabatan ya Pak. Saya cuma mau bantu Mas itu dan bantu Pak Kevin. Aku terima kasih sebelumnya Devi. Ya udah, kalau soal itu nanti kita bahas lagi ya. Iya Pak. Yang penting kita jalan sekarang. Ayo Devi. Iya Pak. Iya Pak. Duh, ya ampun sayang, ketemu lagi sama gelandangan ini. Ini kan pacarnya si Devi. Kamu pasti nyari si Devi kan? Mas, ada masalah apa sih? Kok sampai berhenti di sini? Ya gak ada masalah apa-apa sih, cuman aku ya pengen nanya kamu aja. Kok kamu ini gimana sih? Kamu memang beneran gelandangan atau gimana? Masalah saya gelandangan atau bukan, itu bukan urusan kamu. Ngapain kamu ikut-ikut? Ya aku gak mau ikut-ikut sih, cuman aku iseng aja kok bisa sih si Devi itu punya pacar kayak kamu. Mas, sudah gak punya rumah, terus tampilannya sekarang kayak gini, berantakan banget. Ya terus emangnya kenapa kalau misalkan aku ini berantakan? Ada masalah buat kamu? Merugikan kamu? Iya enggak sih, kamu ini gak merugikan kita. Cuman aku lihatnya jijik aja. Jijik? Iya. Ya udah, kalau jijik kenapa berhenti? Ya aku berhenti di sini. Aku sebenarnya pengen ngomong sesuatu sama kamu. Mending kamu putusin aja si Devi. Iya, karena apa? Kamu tuh nggak pantas sama Devi, kamu tuh nggak setara. Aku tegaskan ya sama kalian. Aku ini nggak punya hubungan apa-apa sama si Mbak Devi itu. Mbak Devi cuma sekedar membantu aku. Jadi tolong, kalian ini nggak usah ngada-ngadain omongan lah. Fitnah. Kalau emang kamu itu bukan pacarnya Devi, tapi aku yakin kamu itu pasti suka kan sama Devi. Buang ya jauh-jauh rasa suka kamu sama Devi. Soalnya apa? Kalian tuh nggak pantas kayak langit dan bumi. Bibir kamu ini enak aja ya kalau ngomong. Sekarang gini ya, kamu ini cuma sekedar teman, sekedar sahabat. Jadi tolong nggak usah sok
mengatur-ngatur kehidupan orang lain. Oke? Kita ini gak mengatur, bro. Kita cuman gak etis banget ngelihat hubungan kalian. Nggak etis. Iya. Masa iya gelandangan kayak Ya. kamu? Ya kalau emang kamu itu suka sama Devi, seharusnya kamu tuh perbaiki hidup kamu. Lagian ya sayang, aku juga heran sama dia. Sayang, dia itu kan masih muda, badannya juga sehat-sehat aja. Iya. Kok tetap kayak gini sih? Kamu tuh harusnya kerja, banting tulang, jadi kuli kek, pemulung kek, bukan kayak gini. Sayang, apa jangan-jangan kerjaan dia itu minta-minta ya jadi pengemis gitu? Oh, bisa jadi seperti itu sayang. Soalnya tiap kita ketemu, Eh, kita gak pernah lihat dia tuh sekarang bekerja. gini ya. Aku nggak perlu kerja banting tulang, dan aku yakin kehidupan kalian ini lebih baik. Ya, kehidupan kita emang lebih baik Iya. daripada kamu. Ya memang, aku tahu kalau kehidupan kalian ini lebih baik. Cuman ada terusannya. Boleh hidup kalian ini lebih baik, tapi hidup aku yang terbaik. Kamu bilang itu kan mobilnya bos Kevin. Iya Pak, itu benar Mas Dana Kurniawan. Iya Devi, ayo Devi. Dek, Loh. Apaan sih kak? adik, adik pulang. Iya bener Devi. Ini adik kandung aku dan Kurniawan. Dek. Bos. Loh, Agung Hikmah. Iya, bos. Dek, Apa sih kak? Bos, kok manggil adik sama gelandangan ini? apa gelandangan? Bos. Gue Tunggu kak. kita pulang yuk. Ayo. Diam dulu kak. Kakak ini kok bisa sama Mbak Devi ini? Iya Mas Dana. Iya Dek. Pak Kevin ini bos kita di perusahaan. Hah? Bos kita? Iya, dia memberitahukan Loh. untuk karyawannya itu mencari adiknya. Terus saya juga sadar namanya itu sama Danang Kurniawan. Ya dari cerita Pak Kevin juga sama yang Mas ceritakan. Makanya itu saya ngajak Pak Kevin buat datang ke sini. Tunggu. Kakak, Ya Dek. berarti dua orang ini juga karyawan kakak? Iya Dek, bener. Devi, Agung dan Hikmah ini karyawan kakak. Bos. Devi, makasih banyak ya Devi. Ini serius, bos. Ini adiknya bos Kevin. Iya Gong, ini adik aku yang hilang. Wah, berarti saya dong bos yang menemukan. Kamu nggak usah seheboh ini jadi orang ya. Kamu bilang apa? Kamu yang menemukan aku. Bukannya kamu di sini dari tadi menghina aku, hah? Itu yang dari tadi kita cuma bercanda Mas, bercanda. Iya, kita mengulur waktu biar masa ini gak kabur gitu. Dari kemarin kalian berdua ini sudah menghina aku dan menghina Mbak Devi ini. Sekarang itu yang dimaksud bercanda, hah? Bener Dek. Devi, apa bener yang diomongin sama adik aku tercinta ini? Iya Pak Kevin, betul. Hikmah sama Agung ya menghina Mas Danang. Tunggu. Tapi kakak ngapain di sini? Iya kakak sengaja, kakak itu mau cari kamu. Kakak itu sadar Dek, kalau perbuatan kakak itu selama ini salah ke kamu. Loh, tapi kok bisa sih kak? Bukannya waktu itu kakak terang-terangan mengusir adik dari rumah karena adik ini harus mandiri, hah? Iya Dek, kakak tahu kakak itu yang salah. Makanya kakak ini cari kamu Dek. Kakak ini mau memperbaiki semuanya Dek. Kenapa kakak mau memperbaiki semuanya? Ada hal yang menguntungkan kakak? Loh, adik ini apa-apaan sih Dek? Kok ngomongnya seperti itu? Dek, kakak kan udah bilang kakak itu ngaku salah. Kakak mau memperbaiki semuanya Dek. Setelah adik ini terlantar seperti ini dan merasakan susahnya cari makan itu seperti apa? Dek, iya kakak tahu Dek. Kakak itu sadar. Dan juga asal kamu tahu Dek, hal ini terjadi juga karena kakak itu dikompori sama mbak ipar kamu si Ica. Tapi tenang, kakak udah ceraikan dia kok. Apa? Kakak lebih memilih kamu, saudara kandung kakak. Apa? Kak Ica? Iya, di pikiran Ica itu cuma harta aja. Sedangkan kakak makan gak enak, tidur gak nyenyak. Kakak itu selalu dimimpi didatengin almarhum orang tua kita Dek. Ya Allah, Mereka Kak. menegur bahwa kakak itu salah.
Ya Allah, hampir aja kakak ini dibutakan sama harta. Iya, Dek. Kakak minta Adik, maaf ya. Adik Mending juga sekarang nggak kita nyangka, pulang. Kak, kalau misalkan kakak ini tega menelankan adik seperti ini. Iya, Dek, kakak minta maaf. Dengerin kakak ya. Adik harus percaya sama kakak ya. Kakak mau memperbaiki semuanya. Pulang ya. Ya, ikut kakak ya. Iya ya Kak. Alhamdulillah, makasih. Oh ya, untuk kalian berdua. Tadi kan aku dengar kalau kalian berdua ini menghina adik aku. Ngaku! Oh iya bos. Iya Pak, tapi kita benar-benar nggak Semuanya tahu, sudah. Pak. Diam. Saudara nomor 1 di hati aku. Kalian berdua, aku tunggu di perusahaan. Dan kalian berdua harus tahu bahwa adik kandung aku, Danang Kurniawan, akan menjadi direktur utama di perusahaan aku. Dengar kamu. Kalian berdua aku tunggu di perusahaan. Oh bos. Pak, Bos, kita minta saya maaf ya, Pak. Saya minta maaf. Kak. Saya nggak tahu bos. Mas, saya juga minta maaf, Mas. Direktur, Iya, Mas. Kak. Iya, Dek. Kamu nggak mau? Iya, tapi apa kakak yakin adik bakal jadi direktur? Kakak yakin. Udah, hal ini kita bicarakan semuanya di rumah aja. Bos, Pak. saya minta maaf bos. Saya Iya, benar-benar nggak Pak. tahu bos. Bung, aku tidak bisa menoleransi orang yang sudah mengkhianati adik aku ataupun menghina adik aku. Oh. Paham kamu? Pak. Posisinya saya nggak tahu bos. Diam, makanya jelaskan di perusahaan. Aku tunggu kehadiran kalian. Ya udah, mending sekarang kita langsung pulang aja, Dek. Nggak enak banyak orang lewat di sini. Ayo, ayo, Iya, Kak. ayo, Devi, kamu ikut juga, Devi. Ayo, Devi. Ayo, Devi. Diam. Kak, Apa, Dek? Kak barusan kok bilang kalau adik ini bakal dijadikan direktur. Maksudnya ini gimana sih, Kak? Iya, Dek. Jadi sebenarnya gini, hal ini terjadi karena masalah pembagian warisan, Dek. Hah? Pembagian warisan? Iya, sebelum kakak mengusir kamu, ada kuasa hukum datang ke rumah, Dek, dan menjelaskan soal pembagian warisan dari almarhum orang tua kita. Papa? Iya, Dek. Warisan tersebut dibagi 2. Jatuh ke kakak dan juga jatuh ke kamu. Cuman di waktu itu kakak kena omongan dan kena komporin mantan baik ipar kamu, si Ica. Dia bilang kakak harus menguasai segalanya dan mengusir kamu. Tapi kakak sudah menebus kesalahan kakak. Kakak ceraikan baik ipar kamu, Dek. Kakak lebih milih kamu, Dek. Jadi di perusahaan intinya kamu tetap menjadi direktur dan kakak juga direktur. Ya Allah, Dan untuk Kak. kamu, Devi, kamu aku angkat sebagai manajer ya di perusahaan. Ya. Karena kamu sudah mau bantu untuk mencari adik aku. Ini aku makasih banget. Mencari, Kak. Kak, bukan cuma mencari, Kak. Mbak Devi ini orang yang membantu adik. Hah? Memberikan makan, memberikan uang. Kakak sudah yakin hal tersebut, Dek? Ya Allah. Devi ini orang baik, salah satu karyawan kakak yang terbaik di kantor kakak. Makasih banyak Pak Kevin. Iya, Devi. Ini semua sebagai imbalan buat kamu ya. Tolong diterima, Devi. Ya udah. Saya nggak nyangka, Mbak. Kita akan bertemu selalu. Iya, Mas. Ya udah. Kita langsung pulang aja ya. Kita ngobrol-ngobrol di rumah aja. Devi, kamu ikut ya. Ayo. Iya, Pak. Sepeda motor kamu kan ada di rumah. Iya, Pak Kevin. Ayo, ayo. Ayo. Sudah, jangan nangis, Dek. Kamu nangis, kakak juga nangis. Duh, sayang, kok malah jadi kayak gini ya sayang? Aduh, Pak Kevin, kayaknya marah banget sama kita. Iya sayang, aku belum pernah ngelihat Pak Kevin marah sebesar itu sama aku. Sayang, aku takut dipecat sayang. Gimana kalau kita dipecat? Kamu tahu sendiri kan sayang, sekarang cari kerja itu susah. Apalagi kita kerjanya enak, gajinya juga besar. Iya sayang, aku gak mau kalau kita ini dipecat. Kita harus minta maaf sama Bos Kevin. Iya sayang, apa kita beli bingkisan dulu ya sayang? Beli buah atau roti atau apa gitu, kita kasih buat Pak Kevin sebagai tanda maaf gitu.
Iya sayang, aku bakal mohon sama Bos Kevin. Iya. Ya udah yuk kita beli dulu habis itu kita ke kantor sayang. Iya. Ayo sayang.